Shalom. Saya melanjutkan 1 Korintus pasal 12 dan pasal 13. Terkena pelita emas, yaitu terang dalam kepenuhan Roh Kudus. Ini pelita emas dalam fungsi, sebab pasal 1 ayat 18 sampai 4 sampai pasal 4 itu adalah pelita emas dalam rangka pembentukannya, ya. Jadi setelah dibentuk baru dia menyinarkan sinarnya. Nah, itu fungsinya. Isinya yaitu pasal 12 ayat 1 sampai 11. Rupa-rupa karunia Roh Kudus. Ada 9 karunia. Ya, jadi ada 9 karunia Roh Kudus. Pasal 12 ayat 12 sampai 31. Rupa-rupa jabatan Tuhan Yesus. Ada 9 juga, 9 jabatan. Pasal 13 ayat 1 sampai 13. Rupa-rupa pekerjaan kasih dari Allah Bapa ini. Ada 9 juga. Jadi semua 9 karunia, 9 jabatan, 9 pekerjaan kasih. Untuk itu kita membaca ayat 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan atau jabatan ini. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib atau perbuatan kasih, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. 9 karunia, 9 jabatan, dan 9 perbuatan kasih. Semua itu bekerja sama. Ya. Mungkin ada orang mendapatkan karunia dari 9 itu 1. Jadi karunia yang diterima dalam bentuk nubuat atau dan lain sebagainya. Nah, jabatan juga begitu. Namun karunia-karunia dan jabatan-jabatan itu bekerja sama untuk tubuh. Bukan saling mendahului, tapi bekerja sama. Ini kelihatannya sulit diwujudkan, namun kita harus mengikuti firman Allah. Apapun jabatan kita atau karunia kita. Nah, dari 9 karunia itu, kita membaca kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Jadi, kalau kita mendapat karunia A, untuk kepentingan bersama, kepentingan tubuh. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat.
dan itu seterusnya. Ada 9 karunia. Lalu kita melanjut pada ayat 12 dan 13. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi jelas di sini bahwa demi kepentingan tubuh, maka karunia itu mengikuti. Dia mendapat karunia apa, dan dia setia di situ. Maka Tuhan akan memberkati. Sebab di dalam tubuh itu tidak boleh, oh saya bukan tubuh, saya bukan anggota tubuh, atau saya nggak bisa dengan dia. Nggak ada yang begitu. Kalau kita ditempatkan menjadi kelingking, jangan kepingin jadi ibu jari. Memang ibu jari itu begini, nah kelingking begini. Tapi dimanapun tempat Tuhan letakkan, jika kita menjadi anggota tubuh, kita bersyukur kepada Dia. Nah, saya sedikit mengoreksi tentang jabatan ini. Ayat 28, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama-tama sebagai rasul, sebagai nabi, kedua, ketiga sebagai pengajar itu kelingking. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat. Atau perbuatan ajaib. Untuk menyembuhkan. Untuk melayani. Karunia mujizat itu diberikan kepada penginjil. Ya. Jadi ada rasul, nabi, pengajar, penginjil, lalu menyembuhkan, melayani, atau memimpin, itu gembala. Selanjutnya, berkata-kata dalam bahasa roh, ayat 30, bagian akhir, untuk menyalin atau menerjemahkan bahasa roh. Jadi saya ulangi, ya, rasul, nabi, pengajar atau guru, penginjil, kesembuhan, melayani, pemimpin, itu gembala, berkata-kata dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, ada 9. Sedangkan perbuatan kasih, itu kita lebih dulu membaca ayat 1 dan 2. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Disebutkan tadi ada beberapa karunia di sini. Jika seorang memiliki karunia tetapi tidak mempunyai kasih, itu sama dengan gong yang dipukul baru bunyi. Nah, selanjutnya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia bersuka cita karena kebenaran, bersuka cita karena keadilan, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar atau tahan menanggung segala sesuatu. Baru setelah itu, kasih itu kekal. Ini jabatan ini harus dipahami oleh ya paling tidak hamba Tuhan yang menggembalakan sidang jemaat atau para guru sekolah Alkitab, supaya diajarkan kepada mereka bahwa jika ada di antara sidang jemaat itu mendapatkan karunia atau jabatan, harus bekerja sama dengan sesamanya, yaitu membangun tubuh Kristus. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Amin.